Anak-anak kalau kesini itu kan pas hari Minggu, pas liburan sekolah, karena hari-hari biasanya mereka bersekolah. Kalau kita tidak ada acara agenda khusus, ya mereka akan membaca buku di sini. Atau kadang Mbak, saya mau gambar, menulis, jadi kita menyediakan beberapa alat permainan. Dan itu ada donat-donatan dan alat menggambar itu komplit, jadi ada pewarna. Jadi kalau misalnya ada agenda khusus, kita pikirkan seperti bagaimana menggosok gigi yang kesehatan, terus apa yang boleh disentuh, apa yang enggak. Kadang anak-anak pernah merasa kayak Mbak bosen nih di sini terus, ayo kapan-kapan keluar. Ya kalau itu memang kita agendakan setiap tahun diagendakan untuk wisata atau piknik ya. Kita ada kegiatan keluar dengan orang tuanya, dan di sana nanti kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang edukatif, permainan-permainan. Dan terakhir tahun kemarin selama mengisi juga kadang kumpul, kita ada film anak, kita bikin 6 film. Itu mereka ide dan cerita dari anak-anak, untuk artisnya itu pelakunya adalah anak-anak, hanya untuk edit dan sebagainya kita dari pendamping. Dan itu dilakukan di luar sini, di luar ada yang di sini, ada di komunitas mereka. tergantung temanya ya. Tergantung temanya yang diambil, dan pengambilan filmnya itu ya karena kan per kelompok ya, komunitas mereka di tetangga. Jadi kita juga mengajak. Jadi itu kalau kak kumpulnya bimbingannya itu seminggu sekali. Setiap bulan pasti, tapi kalau minggu memang mereka mau kesini silahkan kita temukan. Jadi bisa dibilang rumah ini minggu aja terbuka, cuma aktivitas anak-anak ya, bukan administrasi. Jadi biasanya kan ini daripada sekolah ya Bu. Nanti habis pulang sekolah ada nggak sih yang kesini? Kalau sekarang ini nggak ada, karena memang banyak kan lebih agak jauh. Rumah orang tua atau mereka kosnya atau kontraknya kan di pinggir kota. Tinggalnya di pinggir kota, cuma aktivitas orang tuanya itu kadang kan di kota, panen dan sebagainya. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, peraturan apa yang diterapkan kepada anak-anak di rumah singgah ini? Ada peraturan, semacam peraturan untuk mengatur anak-anak? Kalau peraturan khusus tidak ada ya, tapi yang pasti bahwa kita mencoba kalau misalnya kegiatan kita ada aturan main, misalnya selama kegiatan kita bisa kita juga sepakat masing-masing orang tua dengan bisa juga sekali hanya 6 menit bermain di sini. Ada aturan khusus, nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Tapi kan kita mengajarkan kalau pas kumpul artinya kita kasih dulu, kita main-main dulu lah ya. Sekarang kan anak-anak senangnya kan pegang HP, main game dan sebagainya, lebih ke situ sih ya, rasa kekeluargaannya ada ya. Kalau yang ketiga itu tuh kan di sini pasti nggak seumuran semua ya Bu. Jadi kayak ada mungkin SD, terus ada yang SMP gitu ya. Ada. Itu kalau belajarnya tuh tetap dicampur atau sendiri-sendiri? Kalau untuk kita ada dua, terbagi menjadi dua, anak dan remaja. Kita remaja ambilnya dari kelas 6 umur 12 sampai SMA. Untuk anak-anak kita gabung juga dengan PAUD, walaupun nanti kegiatannya tetap akan berbeda. Jadi kalau untuk kegiatan tetap pendampingan belajar, lebih khususnya yang untuk remaja. Tapi tidak di sini, kita punya komunitas juga orang menjual di sini. Ya sekitar sana satu komunitas itu remaja kita dampingi, walaupun di situ ada anak-anak aslinya, tapi lebih banyak yang remajanya pendampingan belajar sekali. Jelas pasti beda cara pendampingan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, saat ada pertemuan tim, biasanya kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak itu kayak gimana sih? Kalau pertemuan rutin kita ada satu masa kita kita menggali keinginan teman-teman kita itu di usia yang remaja. Inginnya apa?
kita belajar membuat kontennya, jadi belajar tentang media sosial, apa yang boleh di share, apa yang tidak. Pengajar ya. Terus yang kedua adalah menulis, bagaimana kita membuat caption yang membangun, atau mungkin kalaupun juga sebenarnya yang tidak terlalu muluk, alay gitu ya. Itu kemarin kita terakhir bulan yang lalu, salah satu kita juga mengikuti, istilahnya mengikuti zaman ya, kita yang sekarang lagi in apa yaitu yang kita lakukan. Di luar kita juga memberikan beberapa materi yang banyak. Jadi mayoritas anak-anak di sini tuh udah punya HP ya? Mau tidak mau, karena dulu kan pandemi orang tua harus, anak dan orang tua punya HP ya, untuk sekolah, dan sampai sekarang ada, cuma tidak semua punya media sosial. Yang SMA rata-rata yang punya. Ya, seperti kita. Ya, kita seperti kalian pasti punya ya. Ini HP sendiri apa HP orang tua? HP sendiri. Kalau mereka, kalau dari ke kami masih ada yang HP keluarga. Jadi satu HP itu satu keluarga. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Di sini tiap ada pertemuan tuh ada ibu atau keluarga yang ikut nggak? Kita ada satu, pertemuannya ada dua, kelompok remaja, tadi ada kelompok anak, itu ada remaja dan anak, sama kelompok ibu. Jadi memang ada khusus kelompok ibu, dan di situ kita juga memberikan penyuluhan mungkin ya, atau sosialisasi yang berhubungan dengan, kalau lebih serangnya adalah pola asuh. Jadi yang kita sampaikan itu lebih ke bagaimana untuk pendekatan keamanan. Tapi juga di luar itu, tadi juga sudah sampaikan, ada juga pendampingan ekonomi, macam UMKM atau sumbang pinjam. Jadi tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya. Ada satu lagi pertanyaan. Terus setiap bimbingan seharinya itu berapa jam? Kalau bimbingan tidak ada jam, jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi kadang kalau pengalaman di sini, mereka kesini, siapapun kesini itu mungkin hanya sekedar pengen cerita. Jadi ya kita hanya mendengarkan. Tapi bisa juga mereka memang pengen minta solusi dari langsung. Itu tergantung kondisinya, lama tidaknya, mau ceritanya gimana, kita harus dengerin dulu, itu tidak bisa. Ini hanya sekedar ingin tahu saja Bu, tempat ini tuh memang dibuka untuk umum atau hanya masyarakat sekitar sini yang bisa umum? Jadi dari luar sekitar sini bisa ke sini. Siapapun boleh ke sini, siapapun boleh main di sini. Ya kita mencoba untuk Jadi nggak ada syarat tertentu harus kesini tuh harus gimana itu nggak ada. syarat tertentu enggak, tapi untuk kalau memang mau ketemu lebih baik janjian. Itu aja sih. Janjian. Tapi memang setiap hari terbuka, tapi kalau misalnya mau ketemu khusus misalnya, ya lebih baik menjadikannya nggak pas. Iya. Jadi itu kita bukan jadi anggota gitu. Anggota enggak, kita enggak ada pendaftaran anggota. Secara khusus kalau mau jadi relawan bagi langsing, silakan datang, silakan berinteraksi. Itu kita tidak ada khusus. Kalau untuk kelompok dampingan memang kita ada rutin pendataan. Jadi setiap 6 bulan sekali bisa cek. Ini masih ada juga masker, masih ada sekarang di kota, kalau ada tidak ada pendaftaran. Buat tahun ini ada anak-anak boleh yang kesini. Kalau tahun ini sampai 2 bulan terakhir kemarin kita yang baru bisa yang 3. Oh, tiga anak. 3 yang masuk ke sini. Masuk batas. Itu remaja atau satu remaja, 2 remaja, 1 SD. 1 perempuan remaja, 1 laki-laki remaja kelas 3 SMP. 1 tahap sekolah yang cewek. Katanya mau proses baik, kita masih cari-cari informasi apakah itu beneran keinginan dia atau orang tuanya.
1 masih kita baru 2 bulan berinteraksi. Itu ya cowok masih sekolah juga. Yang cowok sekolah, cuma setiap libur Sabtu Minggu hari tanggal merah ya setiap Jadi Bu, sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak sudah menjawab. Terima kasih banyak sudah bersedia juga untuk diwawancarai. Kami selaku perwakilan mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan. Terima kasih, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan hari ini kami ke depan. Terima kasih Bu.